Jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Satria, sehat-sehat selalu ya. Kita sudah mulai berpuasa nih. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan dengan berolahraga. Jangan lupa sahur, oke? Jumpa lagi di channel Satria Pajajaran, channel yang memberikan banyak cerita, ilmu dan info terbaik mengenai tempat-tempat unik yang ada di sekitar kita. Jangan lupa subrek, like dan komentar terbaiknya. Dan insya Allah, kita akan ngabuburit ke tempat-tempat sahabat semua. Kali ini kita akan ngabuburit ke wilayah Kecamatan Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat. Kita akan main ke satu Desembera yang ada di Kadipaten, satu desa dengan asal-usulnya yang berkaitan dengan cerita desa yang hilang. Lalu apa penyebabnya? Simak ya, sahabat Satria. Sekitar 1 jam dari kampungku di Sindangwangi dan melewati kota Majalengka, atau disebut juga Kota Angin. Jika sahabat Satria mau main ke sini, banyak tempat unik atau tempat wisata yang rekomendasi banget, pokoknya. Saksi sejarah Babakan Anyar yang masih mengetahui persis riwayat desa ini, bernama Umi Soka dan Aki Soka. Ia konsisten pada pendirian dan keinginannya untuk tetap mempertahankan nama Babakan Sinom daripada nama Babakan Anyar. Memang pada mulanya desa ini bernama Babakan Sinom, terdiri atas 3 kota atau blok, yaitu Babakan Sinom, Pasanggerahan, dan Dayakolot. Babakan Sinom adalah daratan yang jauh dari Sungai Cilitung dan Cimanuk. Sedangkan Pasanggerahan merupakan kota terbesar di Kadipaten pada saat itu. Pasanggerahan merupakan kota terbesar di Kadipaten pada saat itu yang persis berada di samping sungai. Pasanggerahan adalah pelabuhan utama perahu-perahu niaga. Pasanggerahan juga sebagai pelabuhan bagi arus distribusi gula. Hasil produksi PJ Kadipaten didistribusikan melalui Sungai Cimanuk dan Cilitung, melalui Indramayu ke pantai utara Jawa dengan tujuan Batavia, Jakarta. Pada saat pelabuhan Pasanggerahan dikuasai oleh Kopeklan atau Babah Peklan. Ia adalah penguasa Cina yang menguasai Kadipaten. Kopeklan melakukan kongsi dengan koleganya Ngkit mengatur perdagangan di Pasanggerahan. Kekuatan ekonominya mengalahkan kekuatan Belanda dalam mengendalikan alur bisnis produksi gula. Maka Kopeklan hadir sebagai pengusaha yang memberikan suntikan dana untuk pabrik gula. Transaksi perdagangan pada waktu itu tidak menggunakan uang guang atau uang logam, bukan uang kertas. Kota Pasanggerahan akhirnya dikuasai oleh warga Cina pendatang. Mereka jadi penguasa ekonomi, sementara warga desa menempati blok Dayakolot. Oleh karena terjadinya perubahan struktur geologi tanah, akhirnya kota Pasanggerahan terendam. Seluruh warga kota Pasanggerahan mengungsi. Begitupun dengan warga Dayakolot yang sama-sama terkena imbas luapan air sungai terpaksa mengungsi. Mereka membuka lahan baru untuk permukiman, yaitu Babakan Baru atau tempat permukiman baru. Mereka menempati kampung baru Babakan Sinom. Babakan Sinom memiliki warga baru dengan jumlah banyak. Akibatnya muncullah nama baru atau Anyar,
Kata bahasa Sunda untuk babakan sinom yaitu babakan anyar. Akhirnya Pasanggerahan dinyatakan sebagai The Lost City atau kota yang hilang. Terlebih lagi setelah dibangunnya dan rentang Jati 7, tidak ada lagi perahu-perahu dari Indramayu yang bisa masuk ke wilayah ini. Apalagi setelah munculnya kendaraan-kendaraan bermotor, lalu lintas ekonomi di sungai menjadi tidak berarti lagi. Pengangkutan barang seperti garam, gula, padi dan tebu dialihkan ke jalur darat. Peran para pengusaha Cain pun ikut luntur. Mereka banyak yang beralih profesi menjadi pedagang di Teluk Jambe, Cikempar dan daerah sekitar pabrik gula. Apabila dikaitkan dengan asal-usulnya, Babakan Anyar atau Babakan Sino merupakan daerah hasil pemekaran dari desa Karangsambung. Daerah ini pada awalnya merupakan daerah kekuasaan Demang Karangsambung. Tahun 1903 Babakan Anyar sudah bisa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Daerah ini dipimpin oleh seorang ku bernama pertama, Sartam 1903 sampai 1908 lalu diteruskan oleh kedua, Nerman 1908 sampai 1910. Ketiga, Tirtadiwirya 1910 sampai 1926. Nama Babakan Anyar sendiri resmi menjadi nama desa pada saat desa ini dipimpin oleh ku keempat, Warsita. Ku Warsita digantikan oleh ku kelima, Emon pada tahun ke-1942. Namun sayang, ku Imon tewas ditembak tentara Belanda di daerah Monjot ketika terjadi agresi Belanda pada tahun ke-1947. Maklum, di Kadipaten pada saat itu terjadi perlawanan sengit pasukan 13 atau pasukan Sindangkasih di Kadipaten. Daerah Babakan Anyar sempat menjadi sasaran tentara Belanda. Ku Emon dikenal sebagai orang yang tidak mau kooperatif terhadap Belanda. Setelah Ku Emon tewas, Rekomba Belanda akhirnya menunjuk sebagai Ku Babakan Anyar adalah keenam, Wahab, namun Ku Wahab hanya menjabat selama 1 tahun karena Belanda harus hengkang dari Indonesia. Oke, sahabat Satria, mungkin cuma itu saja ngabuburit kita untuk hari ini. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa.